Aku selalu percaya bahwa hidupku sudah sempurna. Namaku Alisa, dan aku baru saja bertunangan dengan Raka, pria yang selalu membuat hatiku tenang dan merasa dicintai. Setiap orang yang mengenal kami selalu bilang bahwa kami pasangan yang serasi, dan aku pun meyakini itu sepenuh hati. Hari-hari menjelang pernikahan dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir tak bisa kugambarkan. Aku sibuk menyiapkan undangan, dekorasi, dan tentunya gaun pengantin impianku yang sudah kusimpan dalam lemari selama bertahun-tahun. Sahabatku Maya selalu ada di sisiku, membantu menenangkan panik dan kebingunganku saat ada detail yang terlupakan. Kehadiran Maya selalu membuatku merasa tidak sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum, karena tahu hari itu akan dipenuhi dengan persiapan penuh cinta. Raka selalu menemaniku, meski hanya sekadar memelukku sebentar di dapur, atau menatapku sambil tersenyum ketika aku sibuk merapikan undangan. Aku percaya hidupku akan selalu seperti ini. Aman, bahagia, dan penuh cinta. Tapi di balik senyum dan kesempurnaan yang kuanggap nyata itu, aku belum tahu satu hal yang akan mengubah segalanya. Satu rahasia kecil yang tersembunyi rapi di balik tawa dan ucapan manis, perlahan menunggu untuk terungkap. Dan ketika hari itu tiba, aku sadar bahwa dunia yang kukira sempurna ini ternyata jauh lebih rapuh daripada yang pernah kubayangkan. Aku sedang menata buket bunga di ruang tamu ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Dengan rasa penasaran, aku membuka pesan itu. Dan seketika jantungku tercekat. Pesan itu berisi foto Raka sedang duduk di sebuah restoran bersama seorang wanita yang bukan aku. Senyum mereka tampak akrab. Terlalu akrab untuk sekadar teman. Hatiku hancur seketika. Aku ingin percaya ini salah paham. Tapi perasaanku menjerit bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku mencoba menelpon Raka, tapi dia tidak mengangkat. Suasana yang biasanya penuh tawa kini berubah menjadi gelap, berat, dan membingungkan. Maya, yang melihat wajahku pucat, langsung memelukku. "Alisa, apa yang terjadi?" Tanyanya lembut. Aku hanya bisa menunjukkan ponselku, dan dia pun terdiam. Suasana hening seakan menelan semua energi di rumah itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa dunia yang kukira aman dan sempurna ini rapuh. Tidak hanya rapuh, tapi seakan semua yang kubangun selama ini mulai runtuh di hadapanku. Dan disitulah aku sadar. Aku harus menghadapi kebenaran. Meski itu berarti hatiku mungkin akan hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan rasa sakit. Dengan tekad yang bergelora, aku mulai mengamati setiap gerak-gerik Raka, mencoba mencari petunjuk yang bisa menjelaskan foto itu. Tapi semakin aku mencari, semakin banyak teka-teki yang muncul. Setiap jawaban yang kudapat justru menimbulkan pertanyaan baru. Aku merasa terjebak dalam labirin emosi. Cemburu, kecewa, bingung, sekaligus takut kehilangan orang yang kucinta. Sahabatku Maya tetap menjadi penopang, mengingatkanku bahwa aku harus kuat dan tidak terbawa emosi. "Alisa, kamu pantas mendapatkan kebenaran meski itu sulit," katanya sambil menatap mataku dengan penuh empati. Hari demi hari, aku mencoba berbicara dengan Raka, tapi dia selalu menghindar. Semua usaha untuk mendapatkan penjelasan tampak sia-sia. Bahkan ketika aku menghadapi keluarga dan teman-temannya, tidak ada yang memberiku jawaban pasti. Semua seolah menutupi sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Aku tahu satu hal, jika aku tidak menemukan kebenaran sendiri, aku tidak akan bisa melanjutkan hidup. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri, tidak peduli seberapa berat rintangan yang menghadang, aku akan menemukan jawaban itu, atau setidaknya menghadapinya dengan penuh keberanian. Namun kenyataannya jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Semua usaha yang kulakukan untuk mendapatkan kebenaran tampak gagal. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Raka, dia menghindar,
Setiap kali aku menanyakan tentang wanita di foto itu, dia selalu memberi jawaban samar yang membuatku semakin bingung. Bahkan teman-teman dan keluarganya menutup mulut, seolah ada kesepakatan tak terlihat untuk menjaga rahasia itu tetap tersembunyi. Rasa putus asa mulai merayap masuk. Hatiku terasa hampa, dan aku bertanya-tanya apakah aku harus menyerah. Tapi di balik rasa sakit itu, ada satu pilihan terakhir yang tersisa, pilihan yang paling sulit, menghadapkan Raka secara langsung dan menuntut jawaban, meski itu bisa menghancurkan hubungan kami selamanya. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon, menatap bintang-bintang yang seolah tidak peduli dengan penderitaanku. Aku tahu bahwa apapun hasilnya, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Keberanian untuk mengambil langkah terakhir ini terasa menakutkan, tapi juga menjadi satu-satunya jalan untuk menemukan kebenaran dan menata hidupku kembali. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Raka secara jujur dan terbuka. Aku menatap matanya, mencoba menahan gemetar di tangan dan dadaku yang berdebar. Raka, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Aku butuh jujur darimu, sekarang. Ucapku dengan suara serak. Untuk pertama kalinya, Raka menatapku tanpa mengalihkan pandangan. Air matanya menggenang, dan ia mulai berbicara, menjelaskan kesalahpahaman yang selama ini menimbulkan rasa sakit dalam hatiku. Ternyata, wanita di foto itu adalah sepupu Raka yang baru saja datang dari luar kota. Dan mereka memang bertemu untuk membicarakan kejutan pernikahan yang Raka siapkan untukku. Sesuatu yang seharusnya menjadi momen indah, tapi tanpa sengaja malah membuatku terluka. Rasa lega bercampur haru memenuhi dadaku. Semua ketakutan, kecemasan, dan air mata yang kurasakan selama beberapa hari terakhir seakan mencair dalam satu momen kejujuran. Aku memeluk Raka erat-erat, merasakan kehangatan yang selama ini kurindukan. Maya tersenyum dari jauh, melihatku kembali menemukan kebahagiaan yang hampir hilang. Aku menyadari bahwa rahasia terbesar dalam hidup bukanlah sesuatu yang selalu menyakitkan. Kadang, itu hanyalah kesalahpahaman yang bisa diselesaikan dengan keberanian dan kejujuran. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya bermula, aku benar-benar merasa damai, bahagia, dan siap melangkah ke masa depan yang penuh cinta. Aku menyadari bahwa keberanian untuk menghadapi kebenaran adalah kunci untuk menemukan kedamaian. Aku juga belajar bahwa cinta yang sejati tidak hanya tentang kebahagiaan yang manis, tapi juga tentang kejujuran, kesabaran, dan saling percaya. Bahkan saat segala sesuatu tampak membingungkan, momen-momen itu yang semula terasa seperti mimpi buruk, justru menjadi pelajaran terindah dalam hidupku. Sekarang aku tahu betapa pentingnya untuk tetap teguh, bersikap jujur, dan berani mengambil langkah meski penuh ketidakpastian. Dan di akhir perjalanan ini, aku tersenyum dengan penuh keyakinan. Aku siap melangkah ke masa depan, menatap hari-hari yang penuh cinta dan harapan, dengan hati yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang.